Baik, hari ini saya akan bicara seperti sudah saya singgung kemarin. Jadi untuk membuktikan suatu formula dalam model logik, kalau pakai contoh kemarin yang pakai pendekatan aksiomatik itu tidak cocok di komputer, jadi itu pendekatannya sangat manusiawi. Jadi harus mencoba-coba, harus menerapkan kreativitas, trial and error. Jadi itu susah buat komputer karena banyak ketidakpastiannya. Jadi orang sudah membuat juga ini, termasuk ada algoritma atau prosedur Tableau untuk bisa meriksa apakah suatu rumus itu valid apa tidak. Jadi kita sekarang konsentrasi dulu ke model logic K. Masih namanya logic K itu yang model logic normal yang basicnya. Nanti ada bisa ada tambahan-tambahan extension yang kita lihat kemarin, sistem yang lebih diperkuat, ada tambahan aksioma dan terusnya, atau tambahan teorema. Jadi ini kita bicara yang masih yang model logic K yang basic. Itu yang coba diingat kembali, yang basic itu yang seperti ini. Ya, jadi model logic basic K itu di mana semua tautologi dari kalkulus proporsional biasa itu termasuk, plus dengan dua formula baru ini, yang rumus K ini ya, yang berlaku box P imply Q, imply box P imply box Q, dan bahwa diamond sama box itu ekivalensinya adalah diamond itu bisa ganti dengan negasi box negasi. Ya. Terus proses untuk melakukan penurunan teorema itu bisa menggunakan modus ponens, substitusi uniform, dan generalization. Ya. Tapi penerapannya secara langsung ini kan tadi memerlukan pembuktian yang susah untuk komputer, tapi ini juga susah bagi manusia ya, karena memerlukan pendekatan yang harus didesain, dilihat secara kreatif, dan memerlukan ini apa? Seperti main catur gitu, mesti lihat ke depan langkahnya supaya tujuannya kecapai. Seperti kemarin dicontohkan, di sini ada ini PC-PC yang berlaku, ini ada PC dari ini proportional calculus, artinya dari rumus-rumus tautologi yang ada di kalkulus biasa. Jadi ini dianggap sebagai aksioma. Nah, kita kembali lihat dari sini, untuk menurunkan satu rumus saja ini kembali perlu sampai ini ada 13 langkah, dan setiap langkah ini memerlukan kreativitas, memerlukan penglihatan ke depan untuk bisa akhirnya menemukan jawabannya. Lalu sebenarnya saya tantang Anda, ini ada yang mencoba nih, berhasil nggak? Apakah ada yang mencoba menurunkan arah sebaliknya ini? Ya, sebagai hint, ini kalau ini kan ada 13 langkah. Kalau ini itu kurang dari 13 langkah, ya. Udah bisa sedikit lebih pendek, bisa menemukan jawabannya. Sebenarnya mirip-mirip sih, Anda bisa coba jalankan untuk tantang buat itu. Nah, sekarang kita mau lihat ya yang prosedur Tableau. Jadi ini prosedur yang cocok buat komputer karena ini merupakan seperti yang kita lihat, Tableau itu ada aturan-aturan yang khas, dan prosedurnya itu prosedur yang sebenarnya cukup simpel, akhirnya tinggal menerapkan pola. Jadi Anda kalau sudah mengerti dulu Tableau untuk logika klasik, ini sebenarnya sama saja. Jadi ada sejumlah aturan yang diterapkan, lalu sebenarnya tujuannya untuk mencari kontradiksi ya. Kalau terjadi setiap cabang tablonya tertutup, berarti inisialisnya itu tidak satisfiable, artinya kebalikan dari inisialisnya itu jadi valid ya. Jadi sebenarnya itu jalannya. Jadi sama seperti Tableau yang biasa ya, setiap node dari Tableau itu adalah sebuah formula, kita taruh sebuah formula. Nah, tapi sekarang berbeda dengan logika klasik, sekarang kita kan bicara berbagai dunia. Nanti setiap formula itu diikuti oleh sebuah angka. Angkanya nanti sekedar untuk membedakan satu dunia yang lainnya. Jadi kita akan kasih nomor 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, sekedar untuk kasih
label itu dunia yang berbeda. Jadi contoh misalnya A, I. Misalnya A,1, berarti A ini true di dunia I, ya dunia 1 misalnya. A,2 berarti A itu true di dunia 2, ya seperti itu. Jadi cara node-nya itu. Atau karena nanti dengan suatu sitting arrangement, satu model crypto kan ada ditentukan dunia mana bisa mengakses dunia mana, ya. Jadi ada relasi. Nah, relasi itu nanti bisa menentukan dunia mana bisa melihat dunia mana. Nah, jadi nanti adalah juga node-nya di tableau itu bisa berupa IRJ. I ini suatu angka, misalnya 2R3. Oh, berarti dari dunia 2 bisa akses dunia 3. Ya, jadi IRJ itu adalah ada relasi antara dunia I dan dunia J. Nah, gitu. Ya. Jadi angka-angka berbeda menyatakan dunia-dunia yang berbeda. Jadi possible world-nya tadi, different world, ya. Jadi, seperti itu. Nah, untuk mengetes sebuah formula itu valid apa tidak, itu melakukan suatu penurunan, ya, inference untuk validity-nya itu kita konstruk biasa sebuah tableau mulai dengan satu cabang tunggal di mana node-nya awal itu adalah premis sama negasi dari konklusi seperti biasa. Ya, jadi ada setiap rumus dari KB, knowledge base yang sebelah kiri itu, jadi nanti kan saya bisa tulis nggak ya sini ya? Nggak bisa ditulis. Ada saya seperti sini bisa pakai annotate. Annotate pro. Di sini bisa ini. Oke. Jadi kan bentuknya bentukannya ada knowledge base sebelah kiri. Knowledge base ini kan terdiri dari sejumlah formula. Ya. Kemudian nanti kan dia entail sesuatu alpha. Nah, nanti yang menjadi inisial node-nya itu adalah rumus-rumus dari KB dan negasi dari alpha. Itu sebagai inisialisnya. Nah, jadi premis-premisnya tadi ini ya diikuti dengan negasi dari konklusi. Itu sebagai inisialis. Kemudian ya seperti tableau biasa, kita akan menerapkan aturan-aturan yang ada. Ya. Jadi parallel rules, sehingga kita bisa extend cabang tadi. Dan seperti biasa juga usahakan cabangnya jangan belah dulu sampai nggak bisa baru kita bercabang. Jadi kalau bisa yang nggak bercabang diterapkan dulu sampai nggak bisa, lalu kita terapkan dulu yang bercabang supaya tablonya nggak terlalu melebar kemana-mana. Nah, awalnya kita anggap kita di dunia 0, jadi inisialis tadi itu semua di koma dengan 0, jadi ini awalnya satu rumus koma 0, jadi di dunia 0. Ya. Setiap premis, jadi premisnya bisa banyak, yang KB-nya kan bisa terdiri beberapa formula, jadi ada beberapa formula bisa kita jejerkan satu persatu sebagai node dari inisialisnya. Dan negasi dari konklusi tadi ini ditulisnya negasi B. Oke, jadi itu tadi adalah contoh ini. Saya akan slide berikutnya. Nah, sama seperti dulu, tableau itu komplit kalau setiap rule yang bisa diterapkan sudah diterapkan. Jadi sampai nggak bisa lagi, nah itu katanya sudah komplit. Tapi komplit belum tertutup. Setelah komplit nggak bisa jalan lagi, nah kita akan periksa nanti cabang mana yang tertutup. Ya, cabang tertutup adalah cabang yang seperti yang di logika klasik itu, yang ada node yang saling berlawanan, yang membentuk suatu inkonsistensi atau suatu hal yang menyebabkan menjadi empty. Kalau kita dulu lihat itu kayak seperti empty close gitu ya. Jadi ada formula A nanti berkaitan dengan negasi DA. Ya. Itu yang menimbulkan kontradiksi gitu lah.
Di suatu branch, satu cabang dikatakan tertutup kalau ada formula yang bentuknya A, I, dan negasi AI. Oke, ini jadi ya. Jadi kalau ada node yang berbentuk suatu rumus di dunia I, kalau terus ada lagi dunia yang sama, I-nya harus sama, ya dunia yang sama, terus ada rumus negasi dari A, nah kedua ini kan membentuk kontradiksi, itu akan membuka cabangnya tertutup. Kalau tidak ketemu rumus yang saling berlawanan ini, maka cabangnya masih terbuka. Nah, kedua sama seperti di logika klasik, kalau cabang yang terbuka, berarti kita bisa menemukan counter model. Nah, dia bisa menunjukkan bahwa apa yang mau kita buktikan awal itu sebenarnya tidak benar. Kalau semua sama tertutup berarti terbukti. Ya. Karena kita tadi berangkatnya itu di initialis tadi kan negasi dari entailment yang mau kita buktikan itu. Dan untuk efisiensi, jadi kalau setiap kali kita sudah mengembangkan satu cabang, sebelum menerapkan rumus berikutnya, kita bisa periksa dulu. Kalau sudah terjadi kontradiksi, cabang tersebut nggak perlu diteruskan lagi. Toh pasti sudah terjadi kontradiksi. Jadi kalau sudah ketemu ada kontradiksi di suatu cabang, tidak ada gunanya lagi meneruskan. Jadi langsung saja cabangnya bisa kita tutup. Nah, apa maknanya tablo? Singkat nih secara intuitif ya, kita untuk bisa membantu Anda untuk memahami itu, bahwa sebuah tablo sebenarnya tujuannya apa? Kita mengkonstruksi sebuah tablo yang mulai dengan inisialis, kemudian coba dikembang-kembangkan terus cabangnya bertambah atau node-nya itu bertambah. Setiap kali kita mengembangkan itu sebenarnya kita mau mencari sampai ketemu kontradiksi. Setiap kali kita menurunkan node baru, node baru itu true menurut node yang sebelum-sebelumnya, jadi kan diturunkan dari situ, ya, menurunkan ini. Jadi waktu kita menerapkan suatu rule pada suatu formula, berarti formulanya kan yang sudah ada itu awalnya kan dianggap true, inisialisnya itu semua cabang dianggap true. Nah, formula di bawah formula yang sudah ada itu yang merupakan penamaan baru adalah juga true menurut formula sebelumnya. Jadi meneruskan. Nah, kalau kita bercabang, berarti paling tidak satu cabang itu true. Ya, waktu cabang itu kan sebenarnya kan or kan. Jadi kalau dia bercabang, berarti satu cabang minimum satu cabang itu true. Bisa dua-duanya true, tapi minimum at least one of the branches are true menurut aturan yang ada. Oke. Okay? Jadi sama seperti waktu dulu kita bicara di logika klasik itu, ya, kita kan punya entailment, terus mau kita buktikan, kan aslinya kan entailment-nya begitu, ada sejumlah formula di depan sebagai premis, kan mau entail, salah ini. Ini premisnya itu entail, misalnya ini A. Ini secara semantik gitu. Kalau kita pakai satu prosedur gitu kan ganti di kakinya satu. Ini menurut tablo gitu kan ya. Menurut tablo kita turunkan, dan caranya itu kita akan melakukannya nanti sigma dan negasi dari A. Negasi dari konklusinya. Sebagai inisialisnya itu sigmanya tadi beberapa formula kita akan menjejerkan sebagai satu node ya. Jadi misalnya kalau ada dua formula, ada dua node di situ. Jadi suatu
formula A itu adalah proof theoretic consequence, jadi secara proof theoretic artinya dibuktikan secara formal menurut aturan yang ada, itu sebagai konsekuensi, sebagai entailment dari formula-formula yang ada di sigma itu menurut tableau. Jadi kalau tablonya komplit terdiri dari semua inisial tadi dan semua cabangnya tertutup, maka terbukti bahwa si A itu di-entail oleh sigma atau sigma meng-entail A. Nah, karena kita berangkat dari awalnya itu sebagai inisial node-nya itu adalah kebalikan dari yang mau kita buktikan, ya seperti itu. Kalau tidak ada premis, ya berarti premisnya kosong, ya bisa tinggal saja A-nya sendiri, ya bisa saja terjadi. Jadi kalau terbukti ini bisa jadi tautologi atau jadi suatu rumus yang valid tanpa ada asumsi. Sebentar, sekarang sudah. Nah, ini aturan-aturan yang ada. Tentu saja semua aturan yang kita sudah pernah lihat di logika klasik ada di sini. Ya, cuma sekarang ada embel-embel dunianya. Ya, ini kan A imply B, nanti kan bercabang jadi kirinya not A dan kanannya B. Tapi dunianya sama nih. Jadi artinya rumus ini yang true di dunia I. Ya, sekarang dia bercabang ada not A di dunia I dan B di dunia I jadi bercabang. Kalau misalnya ini yang A and B, nanti di bawahnya ada dua not baru A, I, B, I. Jadi 2A dunia I dan B dunia I. Jadi ini ada 6 rule untuk yang operator-operator yang biasa. Ini yang implications, kemudian or, negasi and, negasi or, kemudian ini imply dan negasi dari imply, kemudian ini and dan negasi and, ya. Jadi gabung-gabungannya seperti itu. Jadi aturannya masih ada seperti yang klasik, cuma ada embel-embel dunianya. Kemudian ya ini double implication, if and only if, dan negasi-negasi A kan jadi A. Ya, jadi ini aturan, salah satu aturannya itu. Jadi masih yang klasik semua, cuma sekarang ada embel-embel I-nya. Nah, sekarang bagaimana I ini bisa berubah atau bertambah atau berkurang? Ininya tentu saja berkurang sih tidak ya, bertambah artinya melihat dunia yang mana yang kita sedang perhatikan. Itu tentu saja hanya berangkut operator box sama diamond, ya ini belum muncul. Yang berikutnya ini aturannya untuk box sama diamond. Jadi kalau Anda lihat ada note yang negasi box A di dunia I, nah kan masih ingat itu tadi bahwa kita udah lihat yang kemarin dulu. Sebenarnya ini tidak perlu itu juga tidak perlu tahu artinya. Arti ini kan sinyal simbolik ya. Jadi Anda ikuti saja sebenarnya udah bisa juga. Cuma saya memberikan Anda sedikit intuisi supaya tidak mudah salah. Ini kita mau ya draw saja ini. Box ini kan kemarin kita lihat tuh box itu kan equivalent dengan ya misalnya box V itu sama dengan negasi diamond negasi V. Atau sebaliknya kalau diamond ya negasi box negasi ini saya pakai Adobe ini agak susah ininya drawing-drawingnya, kalau pakai PowerPoint lebih gampang. Aduh, nggak bisa digambar. Draw pakai ini. Ini maksudnya ini ya. Dan juga kalau ini
Sehingga kalau kita nanti ini ada negasi box, ini akan jadi diamond negasi, ya, di negasi seperti itu. Jadi negasi dari box itu bisa ganti menjadi diamond, jadi negasinya bisa masuk tapi boxnya berubah jadi diamond. Ya, ini satu aturan. Dan juga kalau negasi dari diamond itu menjadi box negasi. Ya, jadi diamond dinegasikan menjadi box, box dinegasikan menjadi diamond, dan rumusnya dinegasikan. Ini dunianya masih sama ya, sama I. Ya, bisa terjadi dunia beda itu di sini. Jadi kalau kita tahu ada box A di dunia I dan dunia I bisa akses dunia J, maksudnya kalau box itu kan berarti bahwa semua dunia bisa diakses dari si I itu, si A itu true, ya kan? Kalau saya ada sekarang di dunia I dan dunia saya box A true, berarti di semua dunia bisa diakses oleh saya, A-nya kan true, maksudnya kemarin ya definisi dari box itu. Jadi kalau saya punya node di mana box A true di dunia I, juga saya punya node mengatakan I bisa akses J, maka kita bisa buat node baru A true di dunia J. Ya, jadi ini ya dunia baru berdasarkan adanya IRJ ini. Oke. Jadi boxnya bisa lepas ini ya. Jadi karena box itu artinya kan semua dunia di mana bisa akses dari I, dia true. Ya. Semua dunia harus true. Jadi salah satunya J ini, ya, berarti J-nya harus true. Dan J ini pokoknya memenuhi IRJ. Ya bisa saja sama, bisa beda. Misalnya kalau tidak I sama dengan J, berarti ini A, I. Ya, bisa benar. Nah, diamond, masih kemarin diamond, kalau saya ada di dunia I, dan di dunia I, diamond A itu true. Berarti kan ada at least satu dunia lain yang bisa akses dari I, di mana A-nya true. Jadi ini dia, jadi ini panah menghasilkan dua node baru ini. Di diamond A, I akan menghasilkan dua node baru, bahwa I bisa akses J, dan A true di dunia J. Ini kan caranya diamond kan begitu, bahwa ada sedunia lain, at least satu dunia lain, sini kita sebut J sini, di mana A-nya true. Ya seperti itu. Jadi ini lihat ada muncul dunia baru dulu di sini. Di sini dunia berubah karena ada IRJ sama box. Ya, jadi yang bisa mengubah dunia itu adalah yang box sama dimensi. Ya, ada 4 rules ini. Okay. Nah, untuk membantu kita untuk membuat keadaannya itu semua mungkin. Jadi sini lihat kan bahwa J yang sini tadi kan kita mulai dengan I. Lalu J ini berapa di sini? Nah, di sini mengatakan J-nya itu ada sesuatu yang baru saja. Kalau misalnya I-nya 1, J-nya kita pilih 2 atau pilih 3. Pokoknya beda sama I sebelumnya. Ya. New world, kita anggap dia dunia berbeda. Oh, sebagai contoh, terus nanti kita berhenti. Ini contoh agak panjang. Ini contoh kita menerapkan ini. Jadi sekarang mau kita buktikan ini secara tableau. Environment ini, jadi ya sebelah kiri Anda lihat, mungkin saya perlu annotate lagi biar bisa sedikit gambar sih. Jadi mau saya geser ini ke bawah saja. Oke. Jadi yang mau kita buktikan adalah box A imply B, and box B imply C, mengentel box A imply C. Nah, mau kita buktikan pakai tableau. Jadi ini sebelah kirinya ini adalah premisnya, jadi sebagai salah satu node, ini premisnya, ini kemudian yang kanannya itu negasikan ini. Jadi ini adalah inisialis. Ini premis dan negasi dari konklusi. Dan kita startnya dengan dunia 0 ya ini. Sebenarnya boleh dunia 1 juga boleh, pokoknya ya biasanya dunia 1 kasih nomor, kita biasanya orang komputer kan start dengan 0.
Saya tadi mau nutup dulu ini. Nah, oke. Lihat sini ya. Jadi ini inisialisnya. Nah, sekarang kita lihat aturannya bisa kita terapkan yang mana. Sebenarnya yang pertama saja ini kita pakai dulu yang saya kan tanda di sebelah kiri ya di centeng ini. Aduh, nggak bisa saya centeng ini nih. Supaya saya dicentengin, saya annotate lagi. Oke, ini saya centengin. Saya sekarang menerapkan ini. Ini kan N. Nah, ini kita masih pakai operator biasa, ini N. Dan di dunia 0, jadi akan menghasilkan ini, 2 ini. Ya. Box dari A dan B, jadi sebenarnya kan A dan B 0. Jadi tetap ini di 0 dan di 0. Ini utama ini. Ya. Nah, sampai situ ya udah sekarang tinggal nerapin yang ini yang belum dilakukan yang ini. Jadi kita ini negasi box, jadi pakai tadi yang sebelumnya itu negasi box kan menghasilkan diamond negasi. Jadi ini terapkan ini menghasilkan ini. Ya, ini diamond negasi IB, tapi dunianya masih tetap. Oke. Nah, kalau box ini, box sesuatu dunia 0, box sesuatu dunia 0, Anda tadi lihat supaya box ini bisa bekerja, perlu ada node dunia sesuatu, R sesuatu. Ya. Coba saya mundur sedikit. Ini biasanya di sini yang susah untuk dipahami pertama kali. Jadi Anda lihat di slide sebelumnya, ini yang kita aturan sini ya ini. Jadi supaya saya bisa menerapkan sesuatu, bisa menerapkan rumus untuk mengubah box A ini, saya butuh IRJ. Jadi ini lihat ini Pak Na ini mengatakan sini kan supaya saya bisa menerapkan rule pada box A di dunia I, saya butuh ada temennya ini, ada pasangannya IRJ, sehingga bisa menghasilkan A di dunia J. Jadi supaya diamond box A, I ini bisa diproses, perlu ada IRJ. Baru bisa dijalankan ini. Kalau cuma diamond sendiri saja, box saya sendiri tanpa IRJ nggak bisa bekerja. Dan siapa yang bisa menghasilkan IRJ adalah diamond. Jadi kalau box itu memerlukan IRJ, dia malah menelan IRJ dan menghasilkan A, J ini. Kalau diamond Anda lihat sini, dia bisa menghasilkan ini. Dia dulu yang paling kanan ini. Diamond A, I itu bisa menghasilkan IRJ A, J. Nah, jadi dari dunia I bisa menghasilkan J, dan dia bisa menghasilkan IRJ-nya ini. Jadi kita perlu cari diamond supaya bisa menghasilkan IRJ. Lalu IRJ-nya dipakai untuk menerapkan pada box. Ya, itu adalah kerjakan di sini. Ini. Jadi kita tadi dari yang ini, saya masih mau, annotate. Tadi kan yang satu ini menghasilkan yang di sini, yang ini menghasilkan yang ini ya. Ini hasil dari, saya kasih apa nih, tanda ini aja ya. Ini jadi si diamond negasi ini. Anda kelihatan nggak saya ada pena yang bergerak ini, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ada pena bergerak ini. Jadi dia di sini ada negasi box menjadi diamond negasi. Ya. Nah, kalau sampai di sini kita stuck nih. Bagaimana bisa terus? Yang box ini nggak bisa bergerak karena kalau box ini butuh pasangan IRJ tadi.
Nah, sekarang satu-satunya yang bisa bergerak ini adalah diamond, karena diamond bisa menghasilkan IRJ. Nah, ini dia. Jadi sekarang saya terapkan aturan pada diamond ini menghasilkan dunia ini OR1 ya 0, saya tadi dunia 0, sekarang bisa ganti tambah dunia 1 ya OR1, dan si rumus A-nya ini berlaku. Tadi kan ada aturan seperti ini ya. Aturannya kan begini, A, I ini bisa menghasilkan IRJ, terus A-nya true dunia J. Nanti ada aturan seperti ini. Jadi diamond bisa melahirkan ini. Nah, ini yang kita terapkan ini. Jadi si rumus ini tadi ini, berarti I-nya kan 0, A-nya adalah ini. Jadi menghasilkan ini. Ya, 0 R1, ya kan I-nya masih. Pokoknya dunianya beda, dari 0 sekarang jadi 1. Terus yang si rumusnya ada benar di dunia 1. Itu kan artinya diamond kan dia harus true di satu dunia lain. Nah, dunia lainnya 1 ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada OR1, bisa dipakai untuk men-trigger terhadap box. Ya. Nah, sekarang lihatnya digabungkan misalnya ini box A imply B dunia 0, dan sekarang saya lihat bahwa di dunia 0 bisa mencari dunia 1. Berarti ya, di dunia dunia 1 itu A imply B-nya berlaku. Ini. Ya. Itu adalah hasil dari menerapkan rumus ini sama rumus ini menghasilkan ini. Kalau yang ini berasal dari yang rumus biasa ini logika klasik ya. Negasi dari A imply B dunia 1 menghasilkan ini dari yang ini. Ya, masih cabang lain. Ya, sekarang yang boxnya berasal dari ini. Dan node yang bentuknya R1 ini bisa diterapkan lagi. Tadi kan dipasangkan sama yang ini. Kalau sekarang saya pasangkan sama yang dua ini, jadi si ini gabung sama ini itu menghasilkan ini. Box B imply C dunia 0 sama 0 R1 menghasilkan B imply C dunia 1. Itu aturan dari yang box. Ya. Karena box itu kan punya aturan begini kan. Box A di dunia I dan I bisa akses dunia J, maka bisa menghasilkan A di dunia J. Ya, ini yang kita lihat. Nah, sampai sini belum kelihatan ada kontradiksi. Nah, sekarang kita lihat, kita terapkan nih di rumus yang biasa ini A imply B kan jadi ini kalau kita terapkan rumus ini jadi not A and B ya ini menghasilkan ini sama ini. Nah, tadi kita di sini ada A1, sini ketemu not A1, udah ketemu kan ini negasi satu ini tutup ini. Ya, rumus ini tutup ini sama ini ketemu. Yang sebelah kanan belum ada, kita terapkan lagi. Yang tadi kan sudah yang A dan B, sekarang B sama C kita terapkan sini menjadi not B dan C. Ya, ini terapkan. Nah, sekarang ketemu B sama not B, ini tutup. Dan tadi ada not C di depan, sini ada C, udah tutup. Jadi semua tutup cabangnya, berarti terbukti bahwa entailment tadi ini berlaku. Ya, terbukti. Silakan, apakah ada pertanyaan? Jadi sini semangat penambahan dunia di sini yang perlu diperhatikan. Dan box itu hanya bisa ditetapkan kalau ada node yang mengatakan dunia akses dunia. Di node yang bentuknya IRJ itu hanya bisa dihasilkan oleh diamond. Jelas ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, coba kita teruskan lagi.
Saya clear dulu. Yang perhatikan tuh mencari kontradiksi itu dunianya harus sama ya. Ini ada not A di satu, ini ada A1. Ini kontradiksi ya. Ini juga ini antara ini sama ini kontradiksi, ini di dunia yang sama. Ya, ini C dengan ini kontradiksi. Nanti ada contoh-contoh di mana kalau dunia beda nggak bisa kontradiksi ya, mesti rumusnya kontradiksi. Kayak kalau dunia beda tidak bisa menghasilkan ini kontradiksi. Jadi dunia yang sama. Ya. Nah, seperti yang kita lihat di tablo biasa, ini tablo untuk model ini tentu saja juga sound and complete. Jadi sound artinya kalau saya bisa menurunkan suatu entailment berdasarkan tablo, maka entailment itu sebenarnya memang benar adanya. Masih ingat kan kakinya satu itu bicara mengenai pembuktian secara formal procedure, secara algoritmik tadi menggunakan algoritma tertentu. Ternyata ini kan yang semantiknya juga demikian juga true. Kalau ini kan bebas dari prosedur, yang ini pakai prosedur tertentu. Prosedurnya kan banyak, salah satunya adalah tablo. Kalau komplit, setiap entailment yang benar harusnya memang bisa dibuktikan. Ya, jadi kalau sigma entail alpha, sigma entail A, maka sigma memang bisa menurunkan A. Ya, jadi sini kaki yang satu itu penurunan menurut tablo misalnya. Oke. Jadi sebenarnya tablo itu sangat komplit. Ya, saya tidak kita buktikan di sini. Ini latihan sebenarnya nanti kita di workshop bisa coba diberikan mode Kripke, terus ini seperti yang di waktu kemarin di UTS. Nah ini yang 2 sama 3 ini yang mau kalau Anda coba lakukan pakai pembuktian tablo tadi. Saya coba ini saja ya, ini waktu sudah hampir habis. Ini saja, misalnya Anda mau coba mulai yang apa ini? Misalnya untuk buktikan nomor 2 ini, nah ini kan premisnya nggak ada ini. Premisnya nggak ada, berarti ini ada memang rumus yang mau dibuktikan ini. Jadi diamond dari P and Q imply diamond P imply diamond Q. Kalau saya ini aja ya, saya new share, saya mau bukan whiteboard di sini. Anda bisa lihat whiteboard saya nggak? Bisa, Pak. Sebentar tadi itu ini yang ini N ya, P and Q dan P and then Q. Ya, buktinya seperti ini. Berarti tablonya inisialisnya apa? Kan kosong sebelah sini, ini nggak ada premisnya ini, yang nggak ada premisnya langsung dibuktikan seperti ini. Jadi inisialisnya adalah negasi dari konklusinya ini kan si alfanya itu yang mau kita buktikan, ini negasi. Jadi berarti inisialisnya adalah
negasi dari rumus ini, diamond P and Q imply diamond P and diamond Q. Ya, ini rumusnya ini. Ini inisialisnya. Kalau kita terapkan ini kan operator masih yang klasik ini. Jadi apa ini kalau diteruskan ini inisialisnya berikutnya apa di bawahnya? Misalkan ada aturan ini yang negasi DA imply B, itu bawahnya apa? Diamond PNQ ya, Pak. Ya, jadi ini kan ini dulu yang ini jadi apa ini yang kiri ini? A imply B, kalau negasi A imply B jadi A terus A dan B, negasi B. Negasi B kan, ini kan N itu kan. Ini kan non A O B jadi A B. Jadi ini berarti bawahnya jadi ada diamond PNQ. Nah, ini kurangnya harus kurang koma 0 ya di dunia 0. Nah, ini berarti masih ini dunia 0. Terus bawahnya ada negasi dari B. Ini ada P N diamond Q ini masih 0 ya. Oke. Nah, ini yang masih klasik sini, ini jadi bisa diterangkan dulu negasi dari ini N ini jadi apa ya, jadi bisa Anda teruskan ya, terusnya ini diterapkan dulu ini nanti si diamond ini bisa juga jadi kalau Anda mau jalankan ini misalnya aturan ini mau jalankan lebih dulu, misalnya ini mau dijalankan hasilnya apa ini diamond P NQ 0 hasilnya apa? Tadi yang aturan diamond bagaimana? 0 R1. 0 R1. Ya, 0 R1 berarti di dunia 0 si aksi di dunia lain misalnya di dunia R1. Kemudian di dunia R1 itu PNQ-nya true ya kan? Di 1. Itu hasil dari diamond itu. Ya, dan seterusnya. Jadi Anda teruskan nanti ini nanti akan melahirkan cabang dan seterusnya ya diteruskan lagi ya sampai ini. Oke, dicoba seperti itu. Jadi perlu perhatikan dunia dan sekarang kita lihat kita udah masuk ke dunia 1 di sini ya. Oke, waktunya sudah habis sampai di sini. Jadi nanti hari Senin depan kita masih melanjutkan ini kuliah ini. Terus hari Rabu depannya Rabunya baru mulai presentasi. Jadi saya harapkan nanti kelompok yang presentasi itu bisa datang agak awal dikit ya untuk persiapan. Ini ada di Zoom Anda sudah siap semua teman-teman Anda yang mau presentasi. Nanti saya akan membuatkan setupnya supaya Anda bisa mempresentasikan ya, share screen Anda bisa lakukan nanti. Jadi Anda masing-masing tentu saja bisa melakukan persiapan siapa yang mau presentasi duluan dan seterusnya supaya nggak nanti tidak makan waktu terlalu banyak. Jadi Anda siap jadi bisa langsung jalan. Dan juga nanti satu kelompok kalau udah mau selesai, yang kelompok berikutnya sudah siap-siap jadi bisa langsung nyambung. Dan saya mengharapkan juga yang lain tetap datang, nanti akan tetap absen karena kehadiran Anda nanti untuk bertanya dan juga Anda bisa mempelajari apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman Anda juga menjadi bahan untuk pembelajaran. Ya. Mestinya nanti presentasi itu yang makin belakang mestinya makin bagus karena sudah melihat dari yang sebelumnya, bisa belajar di sebelumnya. Ya, saya akan berusaha untuk memberikan komentar ya mana yang bisa diperbaiki, yang mana sudah baik dan seterusnya. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, sampai di sini untuk kita hari ini. Terima kasih semuanya. Apakah ada yang baru masuk belum di absen? Saya dulu, Pak. Saya belum, Pak. Oke, sebentar saya share.